Richford, New York, Amerika, tahun 8 Juli 1839. Lahirlah seorang bayi laki-laki. Hari itu anak kedua dari pasangan William Avery Rockefeller dan Eliza Davison lahir dengan sehat. Waktu itu tidak ada seorang pun, bahkan ayah dan ibunya sekalipun, akan mengira jika bayi laki-laki kecil itu di masa depannya akan memiliki pengaruh besar di keluarganya. Dia mampu membawa nama keluarganya menjadi jajaran old money family yang sulit untuk ditaklukkan dunia. Devil Bill adalah julukan ayah John kecil. Dia dijuluki seperti itu karena banyak skema penipuan tentang kesehatan yang telah dilakukannya. Dia mengaku jika mampu menyembuhkan kanker dan menjual obat-obatan palsu. Ayah John sering pergi selama berbulan-bulan dari kota ke kota untuk mencari uang. Ketika pulang, sang ayah selalu mengajarkan John kecil mengasah intuisi untuk berbuat curang dan kejam dalam berbisnis seperti dirinya. Kebalikan dari ayahnya, sang ibu adalah orang yang sangat religius. Ibunya mengajarkan John untuk bekerja keras, berhemat, menabung dan mampu untuk mengendalikan diri. Karena ayah John yang jarang di rumah, pelajaran dari ibunya lah yang melekat di dalam dirinya. Waktu demi waktu berlalu, dan sifat ayahnya semakin menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Tidak hanya skandal penipuan, tapi ayahnya juga terlibat skandal pemerkosaan yang membuat ibu John sangat malu dan memutuskan untuk bersembunyi di Cleveland bersama anak-anaknya. Di sana John melanjutkan pendidikan menengahnya di Central High School, kemudian mengikuti kelas pembukuan, sejarah komersial, bea cukai dagang, perbankan dan perdagangan di Falcombs Commercial College di tahun 1855. Di usianya yang ke-16 tahun, John menjadi seorang asisten pembukuan di Hewitt & Turtle yang bergerak di bidang perdagangan dan pengiriman dengan gaji 50 sen per hari. Sebagai pegawai muda, John terbiasa untuk hidup hemat dan membuat pembukuan keuangan pribadi. Dan setiap 10% pendapatannya selalu disumbangkan untuk kegiatan amal. Kebiasaan ini terus dipakai bahkan sampai ia menjadi orang terkaya di dunia. Kebiasaan yang diajarkan ibunya inilah yang membuat John memahami nilai dari uang. John adalah pekerja keras, sangat jujur dalam bekerja, dan dia selalu bergairah dalam pekerjaannya dan segala hal yang berbau kantor. Karirnya sangat bagus. Bagi bosnya, dia adalah orang yang dapat dipercaya untuk menjaga dari kecurangan karyawan lain. Karena itu John juga cepat naik jabatan. Namun di usianya yang ke-18 tahun, John bertengkar dengan bosnya karena masalah gaji. Lalu ia memutuskan keluar dari pekerjaannya. Setelah keluar dari pekerjaannya, dia memutuskan untuk membuat perusahaan perdagangan sendiri. Dibantu oleh tetangganya Maurice Clark, masing-masing menanam modal $2,000 membangun bisnis yang diberi nama Clark & Rockefeller. Tidak semuanya buruk. Dari ayahnya ia belajar untuk membuat kontrak bisnis dan ketelitian dalam berbisnis. Dengan gaya berbisnis yang tidak suka mengadu nasib, penuh perhitungan dan akurat, di usianya yang ke-21 tahun, bisnisnya sukses dan menjadikan John seorang pengusaha muda yang sangat berpengaruh di kotanya. Tanggal 27 Agustus 1859, Edwin Drake dari grup New Haven mengebor minyak di Titusville, Pennsylvania. Mereka mengetahui minyak Pennsylvania memiliki kualitas yang sangat tinggi dan akan membuat mereka sangat kaya raya. Tak hanya Edwin Drake, banyak pengusaha dari Amerika Serikat yang juga mulai tertarik untuk mengambil peluang baru tersebut. Tak terkecuali
perusahaan John D. Rockefeller. Februari tahun 1865, John menendang Clark dari perusahaan yang telah dirintis bersamanya dengan membeli saham mereka seharga 72.500 US dollar. Dengan begitu, John memiliki kendali penuh di atas bisnis itu. Alasan John adalah tidak samanya prinsip dalam berbisnis dan tidak ada kesepakatan untuk ekspansi antara John dan Clark. Dan kemudian di tahun 1866, John mengajak saudaranya William Rockefeller untuk menjadi partner bisnisnya. Mereka membangun bisnis kilang minyak di Cleveland yang mereka namai The Standard Works. Tahun berikutnya, Henry M. Flagler bergabung. Flagler bukanlah berasal dari orang kaya. Dia adalah orang yang sama seperti John, pengusaha yang ambisius, cerdik, dan memiliki niat untuk menjadi besar dan berkembang. Dia memulai usaha dari nol dan jatuh bangun membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Dengan bergabungnya Flagler, perusahaan Rockefeller mampu melakukan ekspansi bisnis ke tingkat yang lebih tinggi. Dan hanya berselang 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1868, perusahaan mereka menjadi salah satu perusahaan penyulingan minyak terbesar di Amerika Serikat. Tanggal 10 Januari 1870, The Standard Oil Company of Ohio dibentuk. Banyak perusahaan-perusahaan minyak besar yang telah beroperasi menjadi persaingan yang sangat ketat pada masa itu. Karena terlalu ketatnya persaingan, John mulai berpikir bagaimana cara menjadi pembeda dengan perusahaan lain. Kemudian, dia melihat sebuah masalah. Di Cleveland, pengerukan minyak dilakukan dengan skala yang besar-besaran, mengumpulkan sebanyak mungkin minyak yang bisa diangkut. Kemudian sisa-sisanya dibuang ke dalam sungai, karena bagian sisa tidak bisa digunakan untuk bahan bakar. Di sisi lain, John justru melihat peluang di bagian sisa-sisa tersebut. Dari bahan yang tersisa, perusahaan John memproduksi katrilium jelly dan pelumas. Karena inovasinya itu, perusahaannya lebih unggul daripada yang lain. Dengan keunggulannya, John kemudian berpikir ingin mendapatkan lebih dan sedikit demi sedikit mulai berubah. Kekuasaan telah merubahnya, lebih rakus, dan menjadikannya lebih kejam dalam berbisnis. Dia tidak ingin tersaingi, ingin menyingkirkan seluruh kompetitornya dan ingin menguasai semuanya. Dengan begitu, mulailah ancaman demi ancaman diberikan kepada perusahaan-perusahaan di bawahnya dan yang lebih kecil. Jika tidak mau bergabung ke Standard Oil, maka mereka akan dihancurkan. Praktek monopoli ini banyak dikecam oleh warga Amerika, dan John D. Rockefeller dicap sebagai orang yang paling buruk dan dibenci di Amerika Serikat kala itu. Cara licik dengan memata-matai perusahaan pesaing dan membuat kesepakatan rahasia sering dilakukan John untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah menguasai seluruh Cleveland, John juga mulai menguasai Pennsylvania. Dan di tahun 1879, Standard Oil telah menguasai 90% penyulingan minyak di Amerika Serikat. 70% produknya diekspor ke berbagai belahan dunia. Jika di Amerika Serikat ada keluarga Rockefeller yang menguasai pasar minyak, di Eropa sendiri ada keluarga besar lain yang berada di jajaran kompetitor, yaitu keluarga Nobel yang memiliki perusahaan brand Nobel, dan keluarga Rothschild dengan perusahaannya yang bernama Benito. Keluarga Rothschild membangun kilang minyak besar di Laut Hitam dan menguasai seluruh pasar minyak di Prancis. Namun, karena Standard Oil Company menguasai 90% penyulingan di Amerika, mereka mampu menekan biaya dan memenangkan perang harga di dunia, memasarkan produk mereka dengan harga yang lebih murah, dan akhirnya mampu mendominasi pasar minyak dunia kecuali Rusia. Beberapa tahun kemudian, keluarga Nobel dan Rothschild tak tinggal diam. Mereka mulai bersatu dan akhirnya mampu merebut pasar minyak mereka kembali di Eropa. John Davison Rockefeller, seorang yang mampu membawa perusahaannya memiliki kekuasaan di titik paling puncak. Dia adalah milioner pertama di Amerika Serikat. Meski begitu, John tetaplah seorang manusia biasa. Dia mengalami depresi berat serta gangguan pencernaan dan gangguan saraf parsial akibat terlalu banyak bekerja. Kesehatan John mulai melemah.
Dia juga menderita penyakit alopecia yang menyebabkan semua rambut di tubuhnya rontok. Pada masa itu, perusahaannya berada di tingkat tertinggi. Namun uang dan kekuasaan yang telah ia dapatkan tidak mampu untuk mengembalikan kesehatannya. John akhirnya mempekerjakan Frederick T. Gates sebagai manajer keuangannya. Karena kebiasaan dari muda untuk beramal, di sisa akhir hayatnya dia terkenal sebagai orang yang dermawan, suka membagi-bagikan uang kepada anak kecil yang menghampirinya. John juga mendirikan banyak badan amal, mulai dari pendidikan, keagamaan, keilmuan, dan lain sebagainya. Beberapa yang dia bangun untuk pendidikan adalah The University of Chicago dan The Rockefeller University. Kemudian badan amal yang ia dirikan adalah Rockefeller Foundation yang bergerak di bidang ilmiah, keagamaan, dan pendidikan dengan dana 235 juta US dollar. Tahun 1937, John meninggal di usianya yang ke-97 karena penyakit pengerasan pembuluh darah. John meninggalkan kekayaan yang sangat besar untuk keluarganya. Estimasi kekayaannya sekitar 1,4 miliar US dollar. Cita-cita John saat usia muda adalah dia ingin memiliki kekayaan 100.000 US dollar dan mati di usia 100 tahun.